Acara ini dipersembahkan oleh Inti Sumber Baja Sakti dan Samudra Marine Indonesia. Seberapa besar pengaruh pandemi ini untuk usaha Palus? Terus terang saya pribadi sangat besar pengaruhnya. Semuanya sampai loss. Totally loss. Bahkan sampai antara mau beli buat sehari, buat makan itu sampai mikir. Ya, tentu istri sih support ya. Maksudnya istri juga bantu memberikan doa. Karena memang saya juga minta dia, istri tadinya mau minta bekerja, cuman saya nggak kasih. Biar saya yang bekerja gini, karena gimana pun juga, ya kita sebagai kepala rumah tangga laki-laki, ya harusnya memang kita yang bekerja gitu loh. Ya harapan saya sih, saya bisa minimal saya bisa mendapatkan pekerjaan untuk dalam jangka waktu dekat ini ya. Saya bisa mendapatkan pekerjaan, karena kalau misalnya terus terang kalaupun mau usaha kembali agak sedikit sulit karena memang butuh modal dan modal juga nggak sedikit. Apartemennya yang mana, Pak? Yang ini kan coba tawain. Ya. Selamat datang, Pak Arta. Mari, Pak Arta, silakan masuk ke tempat saya. Ini saya. Kita ngobrol di dalam. Pak, boleh diceritakan sebelum pandemi ini perjalanan karir Palus ini seperti apa? Saya dari awal pertama kali saya terjun di dunia seafood. Berarti baru lulus langsung terjun ke dunia usaha ya? Wirausaha terus dan memang bisa dibilang nggak pernah kerja lah, bisa dibilang. Kalaupun pernah kerja hanya beberapa bulan saja. Nah, menarik sekali. Apakah memang ada tuntutan dari keluarga untuk menjadi entrepreneur atau memang passionnya di bidang wirausaha? Passion. Jadi memang saya lebih tepatnya saya suka seafood ya. Lebih tepatnya saya suka di dunia bidang kelautan gitu, seafood. Seberapa besar pengaruh pandemi ini untuk usaha Palus? Terus terang saya pribadi sangat besar pengaruhnya. Semuanya sampai loss. Totally loss. Bahkan sampai antara mau beli buat sehari, buat makan itu sampai mikir. Lossnya sampai segitunya. Karena lossnya sampai segitunya, sampai benar-benar mikirnya, ini gimana ya buat besok untuk kebutuhan sehari-hari. Ada uang ngepas, wah tapi gas habis, telur habis. Beli kasarnya gini, kasarnya kita beli popok atau beli gas sama ini ya, nah itu bingung, lossnya tuh sampai segitunya, gitu, lossnya tuh sampai segitunya. Tapi saya masih berusaha bertahan di sini, di unit ini, karena saya masih terus berusaha karena tahu gitu loh, pasti ada kok kesempatan. Kalau saya mau usaha pasti ada kok kesempatan gitu loh. Pasti ada kok peluang, nggak mungkin lah nggak ada peluang. Dibanding kalau misalnya saya harus balik ke kampung lah. Jadi di sini potensinya lebih besar gitu loh. Potensinya kan lebih besar. Jadi saya berpikir masih lebih baik untuk coba berusaha keras survive di sini. Nah, makanya sampai sekarang bingungnya tuh di situ. Oke. Nah, Mau nyari kerja untuk survive itu gitu gimana? Sampai akhirnya ya ke teman ya cuma bisa pinjam uang ke teman. di masa pandemi seperti ini kan tentunya seperti Pak Lus bilang, bumi itu tetap berputar. Nah, bagaimana tanggapan dari istri dengan situasi kondisi sekarang? Ya tentu istri sih support ya, maksudnya istri juga bantu memberikan doa, karena memang saya juga minta dia,
istri tadi mau minta bekerja, cuman saya nggak kasih. Karena memang anak memang aktifnya luar biasa. Saya bisa lihat sendiri barusan. Tadi juga bisa lihat sendiri aktifnya luar biasa, dan makanya saya minta untuk, udahlah kamu nggak usah kerja juga. Istri pun juga dari awal lulusan juga sama SMA, kami sama-sama SMA gitu, lulusan SMA. Lalu bantu doa aja, yang penting kamu bantu ngurus anak, biar saya yang bekerja gini, karena gimana pun juga ya kita sebagai kepala rumah tangga laki-laki ya harusnya memang kita yang bekerja gitu. Walaupun memang nggak salah sih bahwa istri untuk membantu, cuman kalau kita lagi normal, posisi normal seperti ini, fisik normal, mental normal, sehat jasmani rohani kayak gini, ya buat apa juga kalau mereka harus bantu? Kenapa kita nggak berusaha sendiri? Intinya sih laki-laki ya kita tanggung jawab aja lah. Harapannya Pak Luis apa ke depannya? Ya harapan saya sih saya bisa minimal saya bisa mendapatkan pekerjaan untuk dalam jangka waktu dekat ini ya. Saya bisa mendapatkan pekerjaan, karena kalau misalnya terus terang kalaupun mau usaha kembali agak sedikit sulit karena memang butuh modal, dan modal juga nggak sedikit, dan ditambah satu sisi dalam perhitungan saya kalau memang misalnya saya mau usaha kembali, usaha itu kan nggak bisa langsung secara keseluruhan wah laku setiap hari, oh barang sold out setiap hari, kan nggak gitu juga ya kan ya. Makanya ternyata perhitungan saya kenapa saya lebih milih untuk mencari pekerjaan besar, untuk mencari pekerjaan, karena dan berdasarkan basic salary-nya itu yang ya jujur untuk kondisi saat ini saya juga berusaha untuk gimana caranya ya coba deh cari-cari orang-orang yang sekiranya yang bisa benar-benar membantu saya, yang bisa saya untuk bisa bekerja, minimal saya bekerja dulu untuk saat ini. Karena kenapa ya tadi saya bilang berdasarkan salary yang ada saya bisa aman untuk survive tiap bulannya, at least saya bisa bayar listrik kayak begitu ya, kebutuhan anak sehari-hari. Tapi saya ada beberapa teman yang memang kalau saya hubungin bisa diandalkan lah. Ya. Cuma kondisi saat ini ya memang mereka juga terkena juga si dampak. Mereka juga terkena dampak. Udah gitu pernah sampai bilang, bisa bantu gua nggak? Gue butuh dong buat beli popok sama susu buat anak gue. Berapa? 200.000. Itu sampai kaget. Cash saya tinggal 3.000. Ya. Rekening saya tinggal 5.000 perak. 5.000 apa 10.000? 15.000 deh, 15.000. Mungkin sekitar deket-deket ini, minggu-minggu ini kepotong admin tinggal 0. Karena saya tahu dalam kondisi pandemi seperti ini, banyak banget yang orang kayak saya ini yang sampai akhirnya stres. Kenapa? Dia nggak pernah down, tapi tiba-tiba dia down kayak begini, timbullah perceraian, bunuh diri, kasus kriminal, itu terjadi. Banyak itu terjadi. Dan kita nggak bisa menutup mata akan hal itu. Di mana dia mau bekerja usianya sudah lanjut. Misalnya bahkan ada yang sudah usia ya kepala 3 ke atas, mau cari pekerjaan juga susah. Apa sampai langkah terakhir yang harus lakukan untuk bertahan hidup sampai hari ini? Langkah apa yang paling terakhir yang sudah Pak Luis lakukan? Sampai saat ini udah ya kalau misalnya jual beberapa peralatan ya pasti ada sampai ngejual kayak begitu. Benar-benar terakhir banget saya bulan lalu saya kirim email ke Yayasan Bunda Suci. Pada saat dibalas, senang banget tuh. Dibalas ternyata. Awalnya saya minta pekerjaan, terus terang saya minta pekerjaan. Di posisi apa? Saya nggak sebut posisinya apa. Ya, semoga harapan Pak Luis untuk membuka pekerjaan didengar juga oleh Tuhan dan pemirsa di rumah ya. Yeah. Nah, saya dengar-dengar Pak Luis ini ada ide usaha untuk membuat kue.
Ya, memang sempat ada ide usaha buat bikin kue. Memang jadi kayak pai susu, pernah tahu dong? Pai susu. Pai susu Bali lah. Ya, Kalau yang ini kan terkenal. oleh-oleh khas Bali ya. Ya, sebenarnya sih itu bukan khas Bali banget sih sebetulnya sih. Itu pai susu Bali. Cuman saya bikin yang lebih besar. Kemarin sempat bikin, ukurannya lebih besar. Painya dia punya susu itu lebih tebal. Jadi orang makannya puas. Gitu loh, orang makannya puas ya. Mohon maaf ya, kadang-kadang orang kalau misalnya kayak makan kayak pai susu gitu, yang normal kan kecil banget deh, kayak tipis lah. Ya mohon maaf kalau habis gigit makan itu kadang-kadang suka nempel di sela-sela. Dan itu kadang-kadang mesti kumur dulu, kalau nggak bersihin dulu. Saya bikin yang ukurannya lebih besar, jadi makannya lebih enak. Jadi makannya tuh kayak orang makan cake. Hanya saja sayangnya ini saya kan bikinnya pakai teflon, harusnya kan pakai oven. Tapi rasanya gimana? Rasanya oh enak nih, ini sesuai banget nih sama kayak yang selalu orang jual nih. Bahkan lebih enak. Itu mau ngasih ke orang, kasih tester, nih lo utuh loh. Untungnya orangnya suka. Nah, katanya mau. Oh ya udah oke. Bisa nih katanya dititip-titipin nih. Oh bisa ya? Iya. Berarti sebenarnya kalau sudah punya bayangan ya untuk membuat pai susu, kemudian misalkan ada support dari sekitarnya, ada oven atau ada teflon yang baru ya. Ya, Sedangkan seperti untuk itu. proses masak. Oh, pasti. Dan packagingnya juga ya. Dan packaging juga harus pasti. Karena packaging kayak itu sangat mendukung banget. Kedua, kemarin mau coba bikin lagi. Nah itu yang saya bilang, daunnya tuh sampai segitunya. Daunnya saya tuh sampai segitunya. Bahkan pai susu itu kan modalnya nggak gede. Modalnya kan nggak besar. Sederhana, bahan-bahannya kan sederhana itu. Ibaratnya semua orang juga bisa bikin lah. Kenapa sih? Siapa sih nggak bisa bikin, modalnya sederhana banget. Tapi antara mau beli bahan atau mau beli kita makan. Nah itu. Daunnya tuh sampai di situ. Daunnya saya tuh sampai di situ. Antara mau beli makan atau apa mau beli bahan. Kalau misalnya saya beli bahan, saya jual, terus terang nggak cukup gitu loh yang lainnya. Nih contoh, kenapa saya bilang ini contoh. Bahan 100.000, anggap contoh ya, anggap bahan 100.000. Beli, udah dapat. Itu bisa menjadi sampai, anggap misalnya 3 loyang. Oke, anggap jadi 3 loyang. Tapi yang kejual cuma 1. Gitu loh. Nah, yang 2-nya lagi nih mau dijualnya lagi, kadang-kadang butuh waktu. Jadi sebenarnya bayangan untuk polis dari pai susu ini udah kebayang ya untuk jangka pendek dan jangka panjangnya ya. Jangka pendek, jangka panjangnya saya kebayang banget. Namun sekarang ada di posisi itu jual. Apakah saya harus membeli bahan pokok Atau buat makan sendiri? Atau buat makan sendiri, kebutuhan makan. Sampai segitulah posisi saya lah. Saya mau ngasih tahu ke yang lain, yang orang-orang yang kayak saya gini, ataupun yang usianya di bawah saya, bahwa yuk anak muda bisa yuk untuk bisa membantu seperti ini. Ya. Udah disempetin waktunya buat kita ngobrol-ngobrol. Ya, saya makasih juga sudah mau berkunjung kemari gitu loh. Makasih banget. Jujur saya jadi termotivasi untuk lebih bersyukur sih dengan kondisi seperti ini, melihat perjuangan Pak Luis. Apapun itu jangan menyerah gitu aja. Pak, sebelum pamit, boleh Pak Luis bisa ikut saya ke mobil? Oh iya, boleh. Mari. Sekarang, Pak. Ya. Saya hanya bisa membantu sedikit bantuan yang kira bisa membantu Pak Luis dan keluarga di masa pandemi seperti ini. Oke, baik. Pak Luis, Oh, Masya Allah.